Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayu CPNS, dan di video kali ini kita akan belajar materi TIU ya, yakni kemampuan numerik, khususnya adalah deret angka dan deret huruf. Di sini aku punya beberapa tips dan trik dalam mengerjakan soal deret, yakni yang pertama adalah semakin banyak berlatih soal, maka juga akan semakin banyak variasi pola yang kita ketahui. Kemudian yang kedua, biasanya pola yang diujikan itu bukan pola sederhana, tetapi pola yang unik, sehingga dibutuhkan kreativitas dalam mengerjakannya. Yang ketiga, kita harus cermat dan teliti. Yang keempat, yaitu jangan terlalu berpikir rumit. Terkadang kita langsung memikirkan suatu pola yang rumit pada suatu soal, padahal polanya sangat-sangat sederhana. Kemudian yang terakhir adalah kerjakan soal yang kita anggap mudah terlebih dahulu. Triknya di sini yaitu perhatikan terlebih dahulu pola barisan secara keseluruhan dan amati pola yang memungkinkan. Kemudian pola barisan harus konsisten. Ada beberapa variasi pola yang memungkinkan. Jadi jangan pernah terpaku pada satu pola saja ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Di sini ada deret angka ya. Nah, deret angka itu sendiri adalah deretan angka-angka yang membentuk suatu pola yang merupakan kombinasi atau pola tunggal. Kemudian pola bilangan dalam deret angka. Ini yang sering teman-teman temui di soal-soal ya. Ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, pembagian, penarikan akar, bahkan ada yang pemangkatan juga. Kemudian tipe deret bilangan yang sering banget digunakan di dalam tes ada tipe deret larik. Kemudian tipe deret bertingkat. Nah, tipe deret bertingkat di sini aturannya itu bertingkat. Deret yang ini, deret tingkat ini ya, itu relatif cukup sulit dibandingkan dengan tipe deret yang lain. Kemudian ada deret Fibonacci. Ini adalah deret bilangan di mana dua angka pertama merupakan angka awal yang nantinya itu akan dijumlahkan pada angka ketiganya. Kemudian ada deret kombinasi yang terakhir ini. Deret kombinasi ini aturannya merupakan kombinasi dari deret Fibonacci, deret bertingkat, deret larik. Oke, kita langsung masuk aja ke contoh soal yang pertama ya. Nah, sebelumnya kalau misalkan kalian mau melatih kemampuan dalam mengerjakan deret di sini, kalian bisa pause dulu videonya. Jadi setelah kalian kerjakan, terus mau dicocokin, kalian bisa play lagi videonya. Langsung masuk ke contoh soal yang pertama teman-teman ya. Di sini ada 2 menuju 3 ini ditambah 1, kemudian di sini ditambah 2, ditambah 1 lagi, ditambah 3, ini ditambah dengan 2. Nah, ini ternyata salah pola yang seperti ini. Kita coba ya cari pola yang lain. Aku tulis dulu di sini soalnya. Oke. Dari 2 menuju, kita coba loncat 1 ya. Dari 2 menuju 5, di sini ditambah dengan 3. Kemudian di sini ditambah 4. 9 menuju 15 ditambah dengan 6. Nah, di sini kita bisa lihat, ternyata polanya itu seperti ini. Nah, begini. Dari 6 di sini adalah ditambah dengan 3. Ditambah 3 itu 9, 15 ditambah 9 adalah 24. Kita sudah menemukan bilangan yang satu. Bilangan satunya lagi kita ambil dari sini. Dari 3 menuju 6 di sini ditambah dengan 3, kemudian ini ditambah dengan 5, 11 menuju 18 ditambah dengan 7, otomatis di sini ditambah dengan 9. Karena di sini 3, 5, 7, 9, 18 ditambah 9 adalah 27. Jawabannya yang mana nih? Yang C ya. Kalau kalian sering latihan teman-teman ya, insya Allah dengan 1 kali jalan seperti ini, kalian akan menemukan polanya seperti apa dan cepat dalam menemukan jawabannya. Langsung masuk ke contoh soal yang berikutnya ya. Di sini ada 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, dan 2 angka yang dicari. Kita lihat polanya. Ini ditambah atau dibagi dengan 1, ini ditambah dengan 1, kemudian ini ditambah 1 lagi, ini ditambah 2. Ternyata polanya bukan seperti ini. Kalau kalian sering latihan soal, pasti familiar dengan angka seperti ini. Ini merupakan deret Fibonacci teman-teman ya. Aku tulis lagi ya soalnya di sini. 5, 8, 13, 21, 34. Bisa kalian lihat deret Fibonacci ya. 1 ditambah 1 ini adalah 2. Kemudian 1 ditambah 2 adalah 3. 2 ditambah 3 itu 5.
kemudian 3 ditambah 5 itu 8. Jadi dua angka sebelumnya ya, penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Kemudian 8 ditambah 13 adalah 21. Nah, angka yang ini berapa nih? Kita lihat dari sini, dua angka sebelumnya adalah ini. 21 ditambah dengan 34, hasilnya adalah 55. Kemudian, angka yang ini ya, kita lihat dari sini, dua angka sebelumnya. 34 ditambah dengan 55, hasilnya adalah 89. Jadi jawabannya yang mana nih? Jawabannya yang B ya. Sebenarnya mudah ya teman-teman ya. Kalau kalian sudah familiar dengan angkanya, kalian tahu ini tipe deret seperti apa, tipe deret Fibonacci atau bukan, maka kalian akan langsung bisa menemukan polanya beserta jawabannya. Langsung lanjut aja ke soal yang ketiga. Di sini ada 9, 3, 3, 24, 1, 96, 1 per 3, 192, dan 1 per 9. Dengan angka berikutnya. Oh, ini yang dicari cuma 1 ya. Nah, kalian harus ingat bahwa pola bilangan di deret angka ini ya, itu ada pola bilangan penjumlahan. Bisa jadi pengurangan, perkalian, pembagian, dan sebagainya ya, macam-macam. Kita lihat di sini. Dengan melihat ini kita sudah bisa mengetahui ya polanya seperti apa. 9 menuju 3 di sini adalah dibagi dengan 3. Kemudian 3 menuju 1 ini juga dibagi dengan 3 lagi. 1 menuju 1 per 3 ternyata ini dibagi 3, maka polanya adalah dibagi dengan 3. Karena yang ditanyakan hanya ini, yang ini ya, cuman 1. Kita lihatnya dari sini. 3 menuju 24 di sini dikali dengan 8 ya. Kemudian 24 menuju 96. Ternyata ini dikali dengan 4. Ini dikali dengan 2. Oke. Berarti di sini dikali dengan 1. 192 dikali dengan 1 adalah 192. Jawabannya yang E. Gampang banget nih kalau kita sudah menemukan polanya seperti ini. Oke, langsung masuk aja ya ke contoh soal yang terakhir. Di sini ada 161, 160, 156, 147, 131, 106, dan satu angka. Berikutnya yang dicari ternyata cuma 1 ya. Kita lihat dari sini menuju ke kanan, ya, semakin ke kanan ternyata semakin turun nilainya. Kita lihat di sini ya polanya. Ini ternyata dikurangi dengan 1. Kemudian ini dikurangi dengan 4, ini dikurangi 9, kemudian dikurangi dengan 16. Nah, coba perhatikan teman-teman ya. Ini adalah 1 kuadrat, kemudian 2 kuadrat, 3 kuadrat, di sini 4 kuadrat, di sini harusnya adalah 5 kuadrat. Tapi ditambahi minus teman-teman ya, dikurangi begini. Jadi 131 menuju 106 ini dikurangi 25. Berarti ini adalah dikurangi dengan 36. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 70. Jawabannya yang C. Kalau kalian sudah terbiasa berhadapan dengan pola bilangan, dengan bilangan kuadrat atau jenis-jenis bilangan lainnya, kalian insya Allah bisa menyadari atau mengenali apa itu polanya. Begitu teman-teman ya. Kita langsung masuk aja ke deret huruf. Deret huruf di sini tuh sama dengan deret angka teman-teman ya, hanya saja dalam bentuk huruf. Misalnya nih, pola huruf berkurang atau bertambah tetap, kemudian pola huruf Fibonacci, pola huruf ganjil atau genap, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada beberapa variasi pola yang sering muncul, yaitu lompatan 1 ke depan, ada juga lompatan 1 ke belakang, kemudian pengelompokan urutan dari belakang, dan yang terakhir jangan pernah menghilangkan huruf-huruf yang ada pada soal. Nah, ini adalah tabel dari bilangan huruf teman-teman ya, deret huruf dari A sampai Z. A di sini itu sama dengan 1, kemudian Z di sini sama dengan 26. Ini supaya mempermudah kita dalam mengerjakan soal deret huruf nantinya. Begitu. Yuk kita langsung masuk saja ke contoh soal yang pertama. Di sini ada A, D, G, J, M, P teman-teman ya. Ini aku kasih tabel di sini supaya mempermudah kita. A di sini adalah 1 ya nilainya ya. Kemudian D di sini nilainya adalah 4. Ini supaya lebih mudah teman-teman ya. Daripada kita menghafal A, B, C, D, E, F, G, itu kan lebih susah teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti tes atau lagi ujian ya, itu ditulis dulu aja
tabel deretnya seperti ini. Ditulis dulu tabel deretnya seperti ini di kertas buram, supaya nanti kalau ada soal deret huruf seperti ini, kita langsung bisa melihat dari tabel ini. Lanjut ya. G di sini nilainya adalah 7, kemudian J di sini 10, M-nya nilainya 13, kemudian P adalah 16. Kita lihat. Nah, kita kan bisa lihat di sini tuh ditambah dengan 3, ini ditambah dengan 3, polanya adalah ditambah dengan 3 semua. Oke, P di sini ditambah 3, 16 ditambah 3 adalah 19 ya, berarti yang ini S. Selanjutnya adalah S kemudian ditambah 3, S di sini 19, 19 ditambah 3 adalah 22. 22 yang mana nih? Yang ini ya, V. Berarti jawabannya adalah yang mana? S dan V. Gampang teman-teman ya kalau kita sudah melihat dari tabel huruf di sini. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, di sini aku kasih dulu tabel dari deret huruf. Sebelumnya teman-teman bisa menuliskan terlebih dahulu ketika ujian di kertas buram. Sebelum mulai ya, sebelum mulai itu ditulis dulu cepat-cepat di kertas buram. Nah, supaya nanti kalau ada soal seperti ini, deret huruf, kita langsung bisa melihat tabel yang ini. Oke, kita lanjut ke soal. Di sini ada Z, nilainya adalah 26. Kemudian E di sini 5, U di sini ada berapa nih? 21. Kemudian O di sini 15 ya. P 11, maaf. Di sini P 16, kemudian Y adalah 25. Nah, dari sini kita bisa lihat polanya seperti apa. Polanya adalah loncat 1 ya. Ini dikurangi dengan 5, kemudian di sini dikurangi dengan 5 lagi, maka polanya yang ini dikurangi dengan 5. 16 dikurangi 5 adalah 11 teman-teman ya. 11 yang mana nih? Yang K. Berarti jawabannya di sini adalah K. Kemudian kita bisa lihat dari bilangan yang E. E menuju O di sini itu ditambah dengan 10, kemudian O menuju Y di sini juga ditambah 10, maka dari itu polanya adalah ditambah dengan 10. Hasilnya berapa nih? 25 ditambah dengan 10, 35 ya. Nah, 35 itu yang mana? 35 ya dari sini. Ini kan 26 Z-nya ya. Kemudian kita menghitung lagi dari A. Di sini 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Jadi jawabannya yang I. K dan I yang mana nih? Yang A ya. Lanjut ke soal yang terakhir teman-teman ya. Di sini aku kasih dulu tabel dari deret huruf. Kita lihat yang P. P nilainya adalah 16, kemudian Q nilainya 17, O di sini 15, M di sini 13, kemudian N 14, di sini 15 lagi, J di sini adalah 10, K 11, O 15. Dan dua huruf berikutnya kita lihat di sini. O di sini 15, kemudian O di sini juga 15. Di sini juga O lagi. Jadi kalau misalkan ada huruf selanjutnya di sini pasti O. Cuman yang ditanyakan hanya dua huruf, kita lihat yang lain. P menuju M di sini dikurangi dengan 3, kemudian M menuju J di sini dikurangi 3 lagi, maka polanya dikurangi 3 teman-teman ya. J menuju di sini, maka 10 dikurangi 3 adalah 7. Jawabannya yang G teman-teman ya, ini dikurangi dengan 3. Kita lihat yang lain, untuk huruf yang ini ya. Q menuju N. Nah, ini dikurangi dengan 3 ya, 17 menuju 14 dikurangi 3, kemudian N menuju K. Ternyata ini dikurangi 3 lagi. Maka dari itu polanya juga dikurangi dengan 3. 11 dikurangi 3 adalah 8. Jawabannya yang H. Nah, jawabannya yang mana nih? G dan H. Jawabannya adalah D. Oke, insya Allah sudah paham teman-teman ya dari deret angka dan deret huruf tadi, beserta contoh-contohnya yang sudah aku perlihatkan. Tipsnya dari aku di sini hanya perbanyak latihan-latihan soal. Jadi semakin sering kalian latihan, semakin banyak pola bilangan yang bakal kalian kerjakan atau kalian temui. Semakin lihai juga kalian dalam mengerjakan nantinya. Jadi cuman itu saja sih kuncinya. Oke, sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.